CEO di tengah jalan menemukan istri yang menikah kilat sedang diserang oleh dua pria besar. Namun dia segera menyuruh sopir mematikan lampu dan menonton dari kejauhan. Karena pada hari mereka menikah, dia memperhatikan bahwa istri mengenakan sarung tangan kulit khusus. Dia pun curiga kalau istri bukanlah wanita biasa. Ternyata benar. Beberapa menit kemudian, istri berhasil melumpuhkan kedua pria besar itu dengan mudah. Adegan ini membuat teman yang ada di sampingnya tercengang. Teman yang tidak tahu tentang pernikahan diam-diam CEO langsung tertarik pada wanita itu. Namun ketika dia hendak mendekat dan berbicara, CEO tiba-tiba menariknya. Pada saat itu, CEO merasa dorongan perlindungan yang kuat. Saat makan malam, dia dengan tegas mengusulkan untuk memecat pembantu rumah tangga. Karena pada saat istri pindah ke rumah, pembantu sangat tidak menghormatinya. CEO dengan perhatian bertanya pada istri, apakah ada masalah lain? Namun istri dengan dingin menjawab membuatnya terdiam. Dia berkata kalau masalah ini akan diselesaikan sendiri ke depannya. CEO penuh dengan pertanyaan dalam hatinya. Apa yang telah dialami oleh istri sehingga dia begitu enggan menerima bantuan orang lain? Namun dia tidak menyangka, walaupun istri berasal dari keluarga kaya, dia tumbuh di lingkungan yang kekurangan kasih sayang. Ayah dan ibu tirinya membunuh ibu kandungnya dan mengusirnya dari rumah. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah kakeknya. Dan sebelum kakek meninggal, satu-satunya harapan adalah melihat dia menikah dengan CEO. Untuk membuat kakeknya tenang, dia setuju dengan pernikahan ini. Namun ketika mereka pergi untuk mendaftarkan pernikahan, CEO melihat penampilannya, langsung kehilangan ketertarikan. Dia mengira dia menikah terburu-buru demi memanfaatkan kekayaan keluarga, tanpa tahu kalau dia hanya takut kakeknya tidak sempat melihat dia menikah. Tak disangka akhirnya dia terlambat juga. Ketika dia pulang dengan akta pernikahan, dia mendapati kakeknya sudah meninggal. Saat itu, dia benar-benar kehilangan sandaran hidupnya, dan emosinya hancur. Keesokan harinya, pemakaman kakek dilaksanakan tepat waktu. Kakek mewariskan seluruh saham dan harta pada dirinya. Namun ketika dia menerima dokumen dari pengacara, ayahnya tiba-tiba masuk. Dia merasa warisan kakek seharusnya menjadi miliknya. Tak disangka semua itu disaksikan oleh CEO yang datang. Untuk pertama kalinya CEO merasa iba pada istri. Ternyata memiliki ayah yang sekejam itu. Kemudian dia membawanya pulang ke rumah. Namun ketika pembantu melihat dia mengenakan pakaian biasa, dengan sikap buruk menyuruhnya memasak makan malam sendiri. Dia tidak peduli dan memasak semangkuk mie pedas. CEO yang mencium bau itu hampir muntah. Kemudian dia mengeluarkan surat perjanjian pranikah, dan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan bercerai dalam 3 bulan. Namun ternyata itulah yang sebenarnya diinginkan oleh istri. Akhirnya, wanita itu memeluk foto kakeknya, dan menghabiskan malam sendirian di kamar tamu. Bertekad, walaupun tanpa sandaran, dia akan hidup dengan berani. Namun tak disangka, ketika dia pergi bekerja ke rumah sakit, ayahnya kembali datang, memerintahkannya untuk mengambil cuti dan mengalihkan harta. Istri tanpa ragu memperingatkannya. Ibunya meninggal di tangan ayahnya. Dia menahan semuanya demi kakeknya. Kini setelah kakek meninggal, dia tidak akan lagi menahan ayahnya. Ayahnya yang marah besar, mengirim sekelompok preman untuk mengajarinya pelajaran. Namun dengan keterampilan bela diri yang mahir, istri berhasil membuat mereka terkapar dalam beberapa gerakan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh CEO.